Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Senin 4 November 2024. Kita awali pekan ini dengan penuh semangat. Dan mari kita katakan hari ini jangan I hate Monday, but I love Monday. Hari ini kita memperingati peringatan wajib Santo Carolus Borromeus, seorang uskup. Carolus Borromeus lahir di Arona, Lombardia pada tanggal 2 Oktober tahun 1538. Carolus ini berasal dari kalangan keluarga bangsawan. Ia seorang anak yang sangat-sangat cerdas. Pada usia 21 tahun coba, ia telah lulus jurusan hukum sipil dan hukum gereja dengan predikat magna cum laude. Umur 21 loh. Orang-orang baru masuk kuliah paling dia udah lulus jurusan 2 ini, hukum sipil dan hukum gereja. Dan Carolus Borromeus ditabiskan pada 7 Desember tahun 1563 dan kemudian ia diangkat menjadi uskup agung di kota Milan. Ia juga diangkat menjadi kardinal, bahkan sekretaris negara. Sebagai seorang uskup, Carolus Borromeus sangat menghayati hidup sederhana. Ia adalah seorang teolog yang sangat berperan aktif dalam konsili di Trente untuk melawan gerakan reformasi Protestantisme. Kepada para imamnya di Keuskupan Milan, Carolus mengajarkan demikian. Jagailah pertama-tama agar hidup dan perbuatanmu sendiri merupakan sebuah ajaran. Jangan memberi alasan umat mencibirkan bibir, memajukan bibir ke depan dan menggelengkan kepalanya karena kamu pernah mengatakannya, tetapi malah kamu melakukan yang sebaliknya. Dahsyat. Apa yang dikatakan oleh Carolus Borromeus ini, saya kira sungguh dibuat loh oleh Paus Fransiskus. Istimewa. Dia dalam kesehariannya merupakan sebuah ajaran hidup yang nyata. Carolus Borromeus wafat pada 4 November tahun 1584 di usia 46 tahun. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas 14 ayat 12 sampai dengan 14. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Jika kalian tetap di dalam firman-Ku, kalian benar-benar murid-Ku, dan kalian akan mengetahui kebenaran. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus bersabda kepada orang Farisi yang mengundang dia makan, "Bila engkau mengadakan perjamuan siang atau malam, janganlah mengundang sahabat-sahabatmu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula. Dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi bila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, cacat, lumpuh dan buta. Maka engkau akan berbahagia, karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalas engkau. Sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Di Indonesia ini ya, ada banyak sekali kata yang mengandung unsur budi. Ada yang namanya budi pekerti, akal budi, budidaya, balas budi. Ada apa dengan si budi ini? Dulu waktu SD ketika belajar membaca,
Selalu yang ditampilkan, ini Bapak Budi, ini Ibu Budi, lagi-lagi Budi, kayak gak ada yang lain. Ternyata kata Budi ini sangat luar biasa. Kata Budi berakar kata Sansekerta dari kata Buddhi, Buddhi, yang berarti kebijaksanaan, kesadaran moral, dan tercerahkan. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, dalam firman hari ini dikisahkan Yesus mengemukakan perumpamaan kepada seorang Farisi yang mengundangnya makan. Ia bersabda, bila engkau mengadakan perjamuan, janganlah mengundang sahabat, saudara, keluarga, ataupun tetangga dan orang kaya yang akan mengundang engkau pula. Tetapi undanglah orang miskin, mereka yang cacat, lumpuh, dan yang tidak bisa membalas engkau. Maka engkau akan mendapat balasannya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Sudah menjadi kebiasaan umum saya kira. Orang akan melakukan balas budi. Ketika menerima kebaikan dari orang, maka orang akan membalas dengan kebaikan yang sama ataupun bahkan lebih. Hal ini tentu baik. Namun yang tidak baik, ketika menuntut atau mengharapkan balas budi itu dibuat. Akan membuat apa kebaikan yang dilakukan jika dilakukan ini dengan pamrih? Ini kan jadi nggak baik maknanya. Maka Yesus hendak memperbaharui maksud atau intensio orang berbuat baik. Jangan sampai hanya sekedar menuntut balasan, menuntut balas budi, berarti tidak tulus melakukannya. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, belas kasih juga kebaikan secara tulus, inilah yang mau Yesus ajarkan. Melakukan pelayanan pun jangan menuntut pamrih. Jangan pamrih ketika kita mau melayani Tuhan. Teruslah berbuat baik, bukan untuk dipuja-dipuji atau untuk sekedar balas budi. Kita melakukan kebaikan dengan tulus tanpa menuntut balas. Inilah yang Yesus ajarkan kepada kita. Selamat bermenung. Tuhan memberkati kita selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.